Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ila musallama kitab Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ila bina Muhammad sallallahu muslim wa qara Allahu dhunubahu al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, setiap ahad kita akan belajar fikih lingkungan. Dan kebetulan tanggal 21 kemarin itu adalah hari pohon sedunia. Kalau dilihat dari apa yang sudah dimaktubkan atau sudah disampaikan dalam hadis-hadis terkait dengan manfaat menanam, maka hari dunia itu bisa dikatakan mengacu pada hadis Nabi. Kalau sudah berbicara sedunia, itu berarti yang menetapkan kira-kira orang kita atau tidak, orang muslim atau tidak. Tapi pada dasarnya landasannya itu ya hadis Nabi. Di dalam kitab Sahih Muslim nomor 1552, di situ ada bab. Kalau selama ini mungkin kalian nggak pernah lah masuk ono sih bab menanam itu, bab menanam pohon. Nggak pernah Bu, saya selama ini ngaji hadis arba'in, hadis bulughul maram, taruh hadis, nggak ada itu yang namanya bab menanam. Ya itu kurang jeru oleh ngaji. Di dalam kitab ada kitab Sahih Muslim. Itu tugas saya nanti mencari hadis-hadis itu yang sesuai dengan lingkungan. Kamu tinggal menulis saja, mencatat. Itu di situ ada bab babu fadlil ghorsi wa zar'i. Bab keutamaan menanam. Ada dua kalimat yang sama-sama menanam, tapi ternyata jenis yang ditanam berbeda. Kalau warsul worosa yang risu itu apa yang ditanam? Pohon. Kalau zaro'a yazro'u biji-bijian. Di babu fadlil ghorsi utawi iki kubab menerangkan keutamaan menanam pohon, wazar'i dan menanam biji-bijian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma min muslimin, tidak ada dari seorang muslim yang risu yang menanam pohon sapa muslim ursan ing tanaman illa kana kecuali ada apa sesuatu ukila yang dimakan min dari warsun lahu bagi muslim iku sodakotan sodako. Wama suriko, wama dan sesuatu suriko yang diambil, wama dan sesuatu suriko yang dicolong, ya. Suriko yang diambil, yang dicolong, minhu dari warsun lahu iku bagi muslim sodakotun utawi sodako. Wama dan sesuatu akala yang makan opo asabuku hewan liar minhu dari warsun atau minhu dari ma juga bisa. Nih warsun katuan yoma yaitu wama sesuatu suriko yang diambil minhu dari ma gitu. Lahu ibu bagi muslim sodakotun utawi sodako. Wama dan sesuatu akala yang memakan opo asabuku hewan liar minhu dari ma akala. Fahuwa maka itu ma'akala lahu bagi muslim sodakotun utawi sodako. Wama dan sesuatu akalat yang makan opo atoiru burung. Fahuwa maka itu ma'akala toiru lahu iku bagi muslim sodakotun utawi sodako. Wala yarza'u dan tidak mengurangi
hu ing ma sapa ahadun seseorang illa kecuali kana ada lahu iku bagi muslim sedekahun utawi sedekah. Nanti saya lihat catatannya ya. Ya. Nanti ibu lihat catatanmu nih. Gak nyatet ya garek. Dihukum nyapu sebulan gitu ya. Ya. Oke. Jadi kalau yang gak nyatet dihukum nyapu sebulan. Setuju? Setuju ya. Yang gak nyatet dihukum nyapu sebulan. Nanti habis ngaji dilihat catatannya sama ibu. Anak-anak dalam hadis Sahih Muslim, jadi jenis Sahih Muslim itu berarti hadisnya sahih. Tidak usah, tidak takut, tidak usah ragu, itu hadis palsu, hadis sahih. Di dalam hadis itu Rasulullah berkata, siapa saja orang Muslim yang dia menanam pohon, ya, kemudian dimakanlah tumbuhan itu, atau bukan tumbuhan, dimakanlah buah-buahannya itu, maka baginya adalah sedekah. Dan jika buah yang hasil dia menanam itu dicuri orang, bagi yang menanam itu sedekah. Dan jika yang ditanam, buah yang ditanam itu dimakan oleh hewan liar, maka baginya yang menanam adalah sedekah. Dan jika buah-buahan itu dimakan oleh burung, maka baginya sedekah. Dan tidak akan berkurang ketika dimakan hewan, dicolong, itu tidak akan berkurang, karena itu menjadi sedekah baginya. Jadi keutamaannya menanam pohon. Keutamaannya menanam pohon. Nah, dilihat dari sisi manfaat itu ternyata menanam mempunyai dua aspek manfaat. Yang pertama manfaat duniawi, yang kedua manfaat diniyah. Duniawi biasanya ukhrawi ya. Manfaat duniawi itu apa? Ketika kalian menanam, maka akan ada hasil yang akan kalian nikmati. Itu berarti kan manfaat duniawi. Contoh, kalian menanam tomat yang di kebun kalian belakang itu, kalian menanam terong, kalian menanam cabai, kalian menanam kangkung, kalian menanam apalagi labu, sayur itu, kalian menanam buah tin, pohon tin, apapun yang kalian tanam, ketika ada yang menikmati buahnya, entah itu hewan, entah itu dicolong orang, hewan yang macam-macam, ada hewan liar, ada hewan apa namanya, burung, maka bagimu yang merawat itu adalah sedekah. Bu, berarti bu, kalau emang begitu enak kita nyolong aja. Gak apa-apa, nggak nyolong. Biasanya nyolong itu ya tetap hak adamnya berlaku lah. Walaupun di sini wa masuriko. Artinya ketika yang kita tanam itu dicolong orang, itu sedekah bagi kita yang menanam dan merawat. Urusan dia nyolong ya tetap dosa. Tapi kamu yang menanam tetap mempunyai amal jariah. Amal jariah terkait dengan menanam pohon. Nah, ini yang kemudian saya melihat sosok buyahmu itu adalah sosok guru yang sempurna ya di sini. Karena beliau semua yang dipelajari, dia kan pencinta Ihya Ulumuddin, pencinta Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Jadi yang ada di dalam kitab itu diamalkan oleh beliau. Mangga di depan rumah Buya itu beliau yang nanam. Walaupun beliau nggak ada, sudah wafat, ketika buah mangganya itu kalian nikmati, kalian makan, itu juga termasuk sedekah bagi siapa? Buya. Mana yang
gitu ya berarti. Ini yang jarang sekali diekspos nih. Hanya biasanya yang dikupas itu bab keutamaan zikir, bab keutamaan beribadah, tapi jarang yang mengupas sisi lain bab keutamaan menanam. Padahal hadis kita ini jelas dan ini sahih, bukan hadis dhaif, apalagi mardud, bukan sahih. Namanya sahih itu kewenangan. Sahih itu ya jelas-jelas ini disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Nah, karena itu dalam momen ini yang ada 1 minggu ini ada 2 momen. Yang kemarin hari pohon sedunia, besok tanggal 28 hari menanam pohon Indonesia. Ya, hari menanam pohon Indonesia itu jatuh pada tanggal 28 yang besok itu hari Sabtu. Pesantren kalian, madrasah kalian akan menanam 3.000 pohon serta di 50 titik bersamaan. Ya, 3.000 pohon serentak pada tanggal 28 itu di 50 titik secara bersamaan. Siapa aja, Bu? Ada dari SD, ada dari MI, ada dari MTS, ada dari Alia, dan ada juga dari pondok pesantren. Ya, saya akhirnya berpikir, kenapa hari menanam itu tepat pada bulan November? Karena biasanya November itu musim hujan. Ya, kok nggak ditaruh di hari menanam itu bulan Maret atau bulan April? Ya, pegel nandur ya, pegel nyirami, nggak juga ya. Ya kalau yang ditanam sedikit sih nggak pegel nyirami, lagi saya hektaran ya kayak ini sopo kayak nyirami loh ya. Kalau hujan kan otomatis yang nyiram siapa? Allah ya yang nyiram. Menurunkan air dari hujan kan emang dari langit kan itu manfaatnya. Jadi itu tepat pada tanggal 28 November nanti kita serentak menanam 3.000 pohon. Dan itu monggo kalian harus punya kegiatan itu. Jadi nanti tanggal 25 akan kita serahkan bibitnya di pesantren yang memang mau dan konsisten dalam melestarikan lingkungan. Kemudian ada dari MI, dari SD, dari SMP, dari Aliyah. Jadi nanti kita serahkan di tanggal 25. Tanggal 28-nya kita serentak. Pukul jam 8 semuanya serentak menanam 3.000 pohon. Ini adalah sebagai bentuk kita mencintai dan melestarikan lingkungan. Karena itu kalau bumi ini tidak kita rawat, kita akan bertempat tinggal di mana? Karena kita mendapatkan oksigen gratis itu dari rumah sakit. Dari mana? Dari pohon. Dan pohon yang besar itu besar ya, hanya menyumbangkan untuk 3 orang. Kalau kalian muridnya 70 yang anak putri, yang anak putra 100 berapa itu 100. Itu nanti tinggal nyalikan aja. Sesuai tidak kebutuhan oksigen yang kalian hirup dengan yang ditanam. Kalau anaknya 70 berarti idealnya harus mempunyai pohon berapa? 25 ya? Harus mempunyai 25 pohon besar. Lah kira-kira sampai miskin tak mungkin? Hah? Nggak apa-apa, nanti itu kan termasuk jadi itu juga menyumbangkan oksigen untuk kita kan ya? Iya. Jadi yang berapa luasnya kebunnya yang samping kita itu masuk juga sedekah itu bagi Lijen. Karena kita juga menghirup dari hasil tanaman yang dia tanam. Ya, itu hadis yang pertama. Kemudian ada dalam salah satu hadis lainnya, Rasulullah itu melihat kurma. Ya, kurma. Kata Rasul, siapa ini yang menanam kurma?
menjawab, Ummi Mubashir. Nah, Ummi Mubashir itu menjawab, Muslim ya Rasul. Oh Muslim. Kalau dia Muslim, maka apa yang sudah dia tanam akan menjadi sedekah baginya. Kemudian ini tadi yang hadis tentang ghorosan. Yang zaro'ah juga ada. Mana hadisnya, coba saya cari. La yaghrisu rajulun muslimun ghorsan wala zar'an, sama. Redaksinya saja yang berbeda, tapi intinya sama. La yaghrisu rajulun muslimun ghorsan wala zar'an fayakula minhu sab'un aw ta'irun aw syai'un illa kana lahu fihi ajrun. Jadi siapa saja orang muslim ketika dia menanam, baik yang ditanam itu pohon atau yang bersifat tumbuh-tumbuhan yang bersifat biji-bijian, baginya itu adalah sedekah. Kamu pernah nanam apa di pesantrenmu? Saya pernah nanam apa ya? Harusnya menanam itu kalau toh tidak bisa setiap tahun, tapi setidaknya ada memorable lah ya. Memorable itu yang kalian kenang. Oh saya ini nanam ini ketika saya ulang tahun. Saya ketika ulang tahun saya harus nanam pohon. Betul gitu. Ya kalau cuman makanan sih habis ya. Kamu nggak sedekah yang selesai itu habis. Tapi kalau sedekah menanam itu kan selamanya. Sampai kamu mati tetap itu aliran sedekah. Kalau saya ulang tahun saya akan menanam pohon. Tapi ojo ngawur. Ya nganggur keropong kok nang ngarepe kamarmu lah ya bahaya. Jadi harus dilihat ruang yang untuk dibuat tanam. Saya akan menanam ya bukan pohon yang besar lah. Saya menanam tomat. Tomat itu umurnya berapa sih ya? Tapi kan setidaknya dari tomat nanti buahnya itu dimakan, dibuat sambal oleh teman-temanmu. Setiap hari itu sedekah bagi murid. Padahal nanggulnya pisang kan? Bukannya kamu beli tomat kan? Ya. Namanya sekali. Tapi ketika berbuah terus tomatnya itu sedekah bagi kalian. Enak jane ya. Enak. Maka nanam dulu mumpung musim hujan. Kalau nggak musim hujan setiap hari nyiram. Coba apa ya yang sudah saya tanam di pondok? Makanya kalau ibu lagi nanam-nanam jangan lari. Kalau ada nanam-nanam lari ya, kabur. Takut disuruh enggak lah, kalau santri enggak ada begitu ya. Sama halnya ketika kembang krokot itu siapa yang tanam? Kira-kira ketika kalian masuk pondok kemarin Agustus sudah ada nggak itu? Bunga krokot itu loh, yang depan kamarmu yang wapi itu. Ketika kamu masuk pondok sudah ada belum? Kalau belum, kira-kira siapa yang nanam kalau belum? Hah? Siapa? Itu sebelum kalian datang sudah ada. Siapa yang nanam? Mbak Aini. Siapa lagi? Anita. Terus Mbak Lupi. Itu yang nanam. Ya, sekarang kamu tinggal uapi ya. Uapi kan karena ada yang nanam, banget. Kalau nggak ada yang nanam, masuk ya uapi. Ya. Ya karena nanam itu sebetulnya perbuatan yang sepele, tapi dia mempunyai dampak yang luar biasa. Satu, ada itu manfaatnya, manfaat terhadap dunia. Itu kalau umumnya kita tarik ya, kita tarik manfaatnya. Tidak hanya kalau biji-bijian bisa kita makan, siapapun yang makan ya. Tapi ketika itu berupa pohon besar atau berupa pohon jati atau terem besi atau itu kan umurnya puluhan tahun. Kalau tomatnya pirang dino, kangkung ya pirang dino ya. Tapi kalau yang pohon sukun, terem besi, kemudian pohon jati, pohon mangga, pohon duren, itu kan harus sabar. Ya, tahunan baru bisa berbuah. Dan berarti tahunan itu kita harus merawat.
Kalau kangkung seumurnya 4 bulan sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sama yang dibuat sayur bening apa? Bayam juga sama. Bayam juga bulanan. Setelah itu sudah wassalam. Apalagi selain itu yang di belakang tomat juga iya bulanan. Apalagi yang dibuat sayur bayam itu loh temennya. Gambas itu juga bulanan. Kalau terong dia usianya agak lama. Terong itu agak lama. Setahun lah lebih mungkin. Lah, sekarang ada pohon yang dia itu perlu tahunan untuk berbuah. Berarti kalau tahunan berbuah, kita ngerawatnya kan juga lebih lama. Kadang ya ono kok gele. Sedikit tok ae iki opo kok ono manfaate. Itu buat dipotong aja Bu, itu depan tuh kelenteng. Apa Bu, enggak ada manfaatnya. Buah enggak, kita nabung setiap hari lah. Kalau udah begini tanda-tanda ini ya. Kalaupun dia tidak berbuah, tidak berarti dia tidak bisa memberikan manfaat. Tetap bisa memberikan manfaat kepada manusia. Berupa apa? Oksigen. Motor itu gampang, tidak ada hitungan menit, apalagi pakai mesin. Berat guys, buyar kabeh ya. Tapi membesarkan tumbuhan itu perlu perjuangan, perlu waktu disiram, kemudian dipupuk. Tidak kemudian mari ditandur, ditinggal, ya kok dimulai sama aja kamu melukai makhluk Allah yang lain. Itu harus disiram. Kenapa ibu itu kalau melihat pohonan kan udah ada nih, kamu bersih ya apa nyiram ini, kok ada pohonan saya yang mati ya, wah itu berarti nyiramnya kurang. Itu sudah seringkali saya ngomel kan Pak, ini gimana sih nggak disiram? Apakah sih mereka juga butuh minum seperti kita? Mereka butuh vitamin seperti manusia, karena itu dipupuk supaya sehat. Santri iku kudu paham iki rek. Nek sampeyan pinter ngaji ya mesti wong santri kok ya Pak pinter ngaji piye. Nek sampeyan bendina sholat tahajud ya sencene santri. Tapi santri saya senang tandur iki lho. Banyak atau sedikit? Sedikit, padahal manfaat yang diberikan dari proses malam itu luar biasa kepada manusia, pada diri kita, pada lingkungan yang lain. Kalau saya kemarin ke belakang, karena agak lama saya agak ke belakang ya, ribet gitu ya, beberapa hari ini. Waktu nih, saya kemarin sempat ke belakang loh. Walau nih kerek wapi itu, ya, bodi gede. Itu siapa yang nanam? Ada yang mengakui? Saya siapa yang nanam itu? Saya dengan Mbak Lutfi itu beli bibit di Jombang. Nah, berarti saya dan Mbak Lutfi berarti Iir, kalau kan saya cuma nanam aja, yang bertugas untuk nyiram beda kan ya? Siapa biasanya? Iir, kemudian Dinda, terus ya itulah timnya. Itu dia juga pendapatan sodako, bukan hanya zakat itu menanam ya wes lah, enggak. Yang menjadikan dia tumbuh besar itu juga mempunyai andil yang luar biasa. Ketika labu sayur itu dimakan oleh semua anak pondok, kemarin bahkan kita bisa membawa ke Pondok Putra yang jumlahnya santrinya lebih banyak. Itu sodako di situ, nggak tua anak sih. Gak usah ngetok duit, jadi jangan dibayangkan bahwa sodako itu kamu harus mengeluarkan uang nih 2.000 ngasih, enggak. Nandur itu loh, sodako dimakan anak Pondok Putra itu mungkin kan 1 kali atau 2 kali masak, orang panjang-panjang kan 3 bawa ke sana. Kalau umpamanya dibuat 2 kali masakan berarti kan jariah sodako terhitungnya malah banyak karena berlipat-lipat. Itu yang ada di pesantren. Karena itu anak-anak santri Mamawalita harus menjadi pelopor lingkungan. Senang ngandur-ngandur. Bu, tangan saya ini kayaknya nggak asahan deh Bu. Kayaknya biasa gitu. Tangan saya ini kayaknya nggak cocok Bu buat nggak ada cocok nggak cocok tuh nggak ada. Nggak sama mari ngandur ditinggal mesti tak cocok. Bukan cocok nggak cocok. Ada yang istilah tangan dingin, tangan apa, saya kesampingkan. Bismillah, niat nandur manfaat untuk
saya, manfaat untuk orang lain. Sudah itu. Kalau di dalam hati kalian ada keraguan, iki urip gak ya? Aku iki tanganku gak sepiro adem ya. Kan gitu biasanya ya. Gak sepiro adem, mesti mati. Oh gak ada itu, kesampaikan. Kalau dirawat, dijaga ya insya Allah ya baik dan sehat. Nah ini apa yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi, fi'lan, qaulan, takriron, itu harus kita ajarkan juga. Dan ini harus menjadi sebuah pegangan, hadis wajib santri mambaul hikam. Itu apa lagi? Mamin muslimin yagrisu ghorsan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqatan. Itu apa? Ini hadis yang wajib dihafalkan oleh santri mambaul hikam. Sehingga kamu nanti pulang ketika liburan sempatkan nanam. Sehingga kalau berbuah kamu balik ke sini mesti ibu mulu iki rek tandurannya apa rek wis arek gak ono. Lah pasti kan diingat. Loh ya alhamdulillah arek sing nandurna pondok lomboke. Kayak aku gak usah tuku lombok alhamdulillah. Loh iki Gelpi nanam terong waktu pulang nanam terong dia udah balik ke pondok ternyata buahnya banyak sampai dikasih ke tetangga-tetangganya mesti wah ini Gelbi nih sodako dari hasil tanamannya. Enak ternyata ya. Golek ganjaran itu bersokok gampang. Nah nanti kalau kayak istiqomah nyiram ya, kalau nggak dipupuk ya. Karena di pesantren kalian ini kan sudah komplit, ada kompos yang kalian bikin, komposnya sudah jenisnya POC ya kan. Kemudian ada kompos organik. Nah minggu depan saya akan mengupas nih. Kalau hari ini saya konsen karena hari nanam. Minggu depan saya akan mengupas. Kenapa? Adakah anjuran Islam terkait untuk memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai? Adakah itu? Ada. Adakah hadisnya? Ada. Kok saya nggak tahu Bu? Makan ojo dulu. Diulang ojo dulu. Ya. Diulang ya guru mesti paham apa mana gak diulang kelas. Gurunya gak tahu nerangno tentang fikih lingkungan, dia gak paham kelas. Yang diajarin aja masih belum tentu kalau mereka ditinggal kok om kan mulai kabeh ya. Iya. Turu kabeh tak mulai kabeh? Melek ya ini anak-anak yang mulai. Jadi ini tolong ditulis, saya dikte dan itu dihafalkan. Ya, saya ngambilnya ini aja hadis ini, sama saja tapi agak pendek. Haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Qutaibah ibnu Sa'id wa Muhammad ibnu Ubaid al-Ghubari wa lafdhu Yahya. Qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Abu Awana an Qatadah an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu ghorsan ma min muslimin yaghrisu ghorsan ma min muslimin yaghrisu ghorsan aw yazra'u zar'an ma min muslimin yaghrisu ghorsan aw yazra'u zar'an fayakulu akala yakulu apa artinya? Fayakulu minhu toirun burung toirun au
au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Saya ulang ya, diperhatikan ya. Ini hadis dari Yahya bin Yahya wa Qutaibah ibnu Sa'id wa Muhammad ibnu Ubaid al-Ghubari wa lahu Yahya qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Abu Awana an Qatadah an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayron aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Sudah? Pas? Sudah, ayo dibaca bareng-bareng. Ghursan aw yazra'u zar'an ya'kulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Diulangi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu depannya lah. Ayo. 1 2 3. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Siapa saja orang muslim yang menanam pohon atau menanam biji-bijian dan dimakan oleh burung, manusia atau hewan, maka baginya adalah sedekah. Maka baginya adalah sedekah atau sedekah. Wis sampean nandur opo ae, kok aku tak nandur cambah. Nah, kecambah itu prosesnya kan dari apa? Kacang hijau. Dari kacang hijau. Kemudian kamu rendam 1 malam. Ya. Jadilah yang dari biji kacang hijau itu menjadi kecambah. Terus kecambahnya dimakan oleh teman-temanmu semuanya karena dimasak oleh Mbak Yati. Nah, itu sedekah bagi orang yang membuat cambah, yang menanam cambah. Menanam apa ya kalau cambah itu ya? Ya menanam ya, menanam di biji-bijian. Diulang lagi. Ya. Ada salah satu gel, baca gel. Yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi Kurang wasallam. kencang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayran aw Tayrun. Fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Tayran aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Sekali lagi dibaca yang kencang, dihafal ya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Ada berapa manfaat anak-anak ketika kita menanam? 2. Yaitu yang pertama manfaat
manfaat duniawi dan manfaat diniyah. Duniawi itu ya kalian makan, hasilnya itu bisa dinikmatin. Ada anjuran manfaat, anjuran menanam yang itu nantinya berimbas kepada ukhrawi, yaitu sodako jariah yang mengalir karena menanam. Sudah itu dihafalkan. Ketika ketemu kita nanti minggu depan akan saya tanya satu persatu. Minggu depan kita akan membahas tentang adakah anjuran hadis Nabi, adakah hadis Nabi yang menganjurkan untuk memanfaatkan limbah? Ada. Dan setiap saya kasih hadisnya kalian harus hafal. Masih limbah ya, masih belum selesai nulisnya. Sudah anak-anak, lanjut kita bersih-bersih lingkungan. Saya minta hari ini kayaknya bersih-bersih lingkungannya sesuai dengan pokjanya ada. Kayaknya kok lebih spesifik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.